Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali kami hadir dan mohon izin masuk ke dalam ruang rohani Anda untuk memperkenalkan kisah kesucian seorang kudus yang diperingati gereja setiap tanggal 8 Maret. Beliau adalah Santo Yohanes Adeo. Berikut beberapa informasinya. Informasi yang pertama. Catatan biografi pertama tentang Yohanes Adeo ditulis oleh Francisco de Castro, seorang imam rumah sakit Yohanes Adeo di Granada, Spanyol. Tulisannya berdasarkan pengetahuan pribadinya tentang Yohanes dan juga menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan dari para saksi mata yang lain. Tulisan itu dibuat atas keinginan tegas oleh Uskup Agung Granada yang kemudian memberikan dukungan keuangan untuk penerbitan buku itu. Castro mulai menulis pada tahun 1579, 29 tahun setelah kematian Yohanes Adeo. Sayangnya, Castro sang penulis meninggal dunia segera setelah menyelesaikan tulisannya. Ibunya, Catalina de Castro lah yang menerbitkan buku itu pada tahun 1585. Informasi yang kedua, Yohanes Adeo lahir di Montemor on Novo, sekarang di distrik Fora, Kerajaan Portugal. Ayahnya bernama Andre Cidade dan ibunya bernama Teresa Duarte. Keluarganya miskin namun taat beragama. Suatu hari ketika Yohanes berusia 8 tahun, dia menghilang dari rumah. Apakah dia diculik atau termakan rayuan orang? Tidak jelas. Menurut biografi aslinya, ibunya meninggal dunia karena kesedihan yang mendalam segera setelah kepergian Yohanes, dan ayahnya kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fransiskan. Jadi rupanya Yohanes ini adalah anak tunggal. Yohanes si kecil ini menjadi yatim piatu dan tunawisma di jalanan kota Oropesa dekat Toledo, Spanyol. Di sana, di negeri asing itu, dia tidak memiliki siapapun alias sebatang kara. Tidak ada tempat tinggal dan dia harus puas dengan makanan apapun yang dia temukan. Dia akhirnya dibawa oleh seorang pria bernama Francisco Mayoral dan menjadikannya sebagai seorang gembala yang merawat domba-domba Francisco Mayoral di pedesaan. Informasi yang ketiga. Francisco Mayoral, si pemilik domba-domba itu, sangat senang dengan kekuatan dan ketekunan Yohanes sehingga dia ingin Yohanes menikahi putrinya dan menjadi ahli warisnya. Ketika Yohanes berusia sekitar 22 tahun, Yohanes menolak keinginan tuannya itu karena Yohanes sendiri mencintai putri tuannya itu sebagai seorang saudari. Untuk menghindari situasi ini, Yohanes memutuskan untuk bergabung dengan prajurit yang berjuang atas nama Kaisar Romawi, Kaisar Charles V, yang berperang melawan tentara Prancis. Saat bertugas sebagai seorang prajurit, dia ditunjuk untuk menjaga sejumlah besar harta rampasan. Sayangnya, semua barang rampasan yang ada di bawah tanggung jawab perlindungannya itu pun akhirnya hilang. Entah dicuri atau dirampas kembali. Dia dituduh lalai dan dijatuhi hukuman mati. Namun ada tentara lain yang membelanya sehingga ia dibebaskan dari hukuman mati. Kecewa dengan kejadian ini, ia memutuskan untuk kembali ke Oropesa. Dia kembali menjadi gembala. 4 tahun menjadi gembala, ia memutuskan untuk bergabung kembali dalam pasukan yang saat itu berperang di Hongaria melawan tentara Turki. Selama 18 tahun berikutnya, ia menjabat sebagai polisi di berbagai bagian Eropa. Selama periode waktu inilah, ia sempat kembali ke tanah airnya di Portugal dengan berbekal ingatannya yang sangat terbatas. Dia menemukan bahwa tak ada ikatan keluarga apapun dengan siapapun di sana. Dan akhirnya dia memutuskan kembali ke Spanyol. Sebagai seorang prajurit, dia bukanlah teladan kekudusan. Dia terlibat dalam perjudian, minuman keras, dan penjarahan yang dinikmati bersama-sama dengan rekan-rekannya. Suatu hari, dia terlempar dari kuda curian di dekat garis Prancis. Takut bahwa dia akan ditangkap atau dibunuh, dia merefleksikan hidupnya dan bersumpah untuk membuat perubahan alias bertobat. Informasi yang keempat.
Ekspresi awal pertobatannya adalah memutuskan untuk pergi ke Afrika di salah satu wilayah koloni Spanyol untuk menolong orang-orang di sana, bahkan berniat untuk rela mati demi iman di sana. Di usia 38 tahun, ia pun berangkat ke Afrika. Di sana, Yohanes berusaha untuk melayani orang-orang yang dibuang atau dihukum oleh Raja Spanyol. Namun ketika melihat salah satu temannya meninggalkan wilayah koloni itu dan pergi ke wilayah lain dan meninggalkan imannya, Yohanes pun merasa putus asa. Apalagi banyak orang Kristiani di sana tidak bersikap sesuai dengan imannya. Iman Yohanes pun terguncang. Setelah berkonsultasi dengan seorang Fransiskan di wilayah koloni itu, ia dianjurkan untuk meninggalkan Afrika dan kembali ke Spanyol demi menyelamatkan imannya. Sekembalinya ke Spanyol, Yohanes mulai mengembara di wilayah Andalusia, mencoba menemukan apa yang mungkin diinginkan Tuhan darinya. Siang hari ia bekerja di kapal ekspedisi barang, malam dia membaca buku-buku rohani. Selama periode hidupnya inilah, Yohanes dikatakan mendapat penampakan bayi Yesus yang menganugerahkan kepadanya nama yang kita kenal sekarang, Yohanes Adeo, atau Yohanes dari Allah. Dan bayi Yesus itu juga mengarahkannya untuk pergi ke Granada. Yohanes kemudian menetap di kota Granada. Di sana ia membuka percetakan dan toko buku rohani. Dia kemudian dikenal sebagai penjual buku. Informasi yang kelima. Yohanes mengalami pertobatan besar-besaran pada hari peringatan Santo Sebastian di tahun 1537 yang jatuh pada tanggal 20 Januari. Saat itu ia mendengar khotbah dari Beato Yohanes Avila, seorang pengkhotbah terkemuka pada masa itu yang kemudian menjadi pembimbing rohaninya. Dan Yohanes Avila ini yang akan mendorongnya dalam usahanya untuk meningkatkan kehidupan orang miskin. Pada usia 42 tahun ini, ia mengalami apa yang dianggap sebagai gangguan mental akut. Tergerak oleh khotbah itu, dia segera memukul dirinya sendiri di depan umum, memohon belas kasihan dan pengampunan untuk kehidupan masa lalunya. Dia dipenjara di area rumah sakit yang disediakan untuk orang sakit mental. Dan menerima perawatan hari itu, dia dipisahkan dari pasien lain, dirantai, dicambuk, dan dibiarkan kelaparan. Setelah 40 hari hidup dalam penyesalan yang mendalam, Yohanes Avila mengunjunginya dan menasihatinya untuk lebih aktif terlibat dalam memenuhi kebutuhan orang lain daripada menanggung kesulitan pribadi. Yohanes memperoleh ketenangan hati dan tak lama setelah meninggalkan rumah sakit, ia mulai bekerja di antara orang-orang miskin. Sekitar periode waktu ini, dia sempat berziarah ke kuil Our Lady of Guadalupe di Extremadura, di mana dikatakan dia mengalami penampakan Bunda Maria yang mendorongnya untuk bekerja dengan orang miskin. Yohanes menghabiskan seluruh energinya dalam merawat orang-orang yang paling membutuhkan di kota Granada. Ia menyewa sebuah rumah dan berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang miskin yang sakit dengan cara mengemis sendirian. Ketika Yohanes mulai mewujudkan mimpinya, ia mendapati dirinya disalahpahami dan ditolak oleh karena stigma penyakit mental yang melekat padanya. Jadi untuk beberapa waktu dia sendiri dalam pekerjaan amalnya. Malam mengemis obat, siang mengemis makanan dan pakaian. Tetapi tidak lama berselang, dia segera menerima bantuan dari para imam dan para dokter yang baik hati. Ada banyak cerita tentang tamu surgawi yang mengunjunginya selama hari-hari awal karyanya, yang kadang-kadang diringankan oleh malaikat agung Rafael secara langsung. Uskup Tui, Sebastian Ramirez, menaruh perhatian besar kepada Yohanes. Sang uskup kemudian memberikan pakaian religius kepadanya dan kepada pengikutnya untuk menghentikan kebiasaannya bertukar jubah dengan pengemis manapun yang kebetulan ditemuinya. Dan uskup memaksanya untuk selamanya namanya menjadi Yohanes Adeo, sesuai nama yang diberikan kepadanya oleh bayi Yesus. Informasi yang keenam. Perlahan-lahan Yohanes mengorganisir para pengikutnya yang berdedikasi tinggi
dalam sebuah ordo atau kongregasi yang sekarang kita kenal dengan Ordo Hospitallers, yang disetujui oleh Takhta Suci pada tahun 1572 dengan nama resminya adalah Bruder-Bruder Hospitallers dari Santo Yohanes Adeo, yang tugasnya merawat orang sakit di banyak negara di seluruh dunia. Salah satu tanda kehormatan untuk jeripayahnya ini adalah bahwa ordo ini telah secara resmi dipercayakan untuk perawatan medis paus. Informasi yang ketujuh, Yohanes Adeo meninggal dunia di Granada pada tanggal 8 Maret 1550, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-55. Dia meninggal dunia karena radang paru-paru setelah dia terjun ke sungai untuk menyelamatkan seorang pemuda yang tenggelam. Jenazahnya pada awalnya dimakamkan di gereja Our Lady of the Victories, namun pada tanggal 28 November 1664, para Bruder Hospitaller memindahkan relikinya ke gereja rumah sakit mereka di kota. Pada tanggal 26 Oktober 1757, relikwinya dipindahkan ke gereja khusus yang sekarang dilindungi oleh sebuah kelompok yang bernama Laskar Santo Yohanes Adeo. Gereja makam Yohanes Adeo ini telah dinaikkan ke peringkat basilika. Sahabat-sahabat yang terkasih, Yohanes Adeo dikanonisasi oleh Paus Alexander ke-8 pada tanggal 16 Oktober 1690 dan kemudian dinobatkan sebagai santo pelindung rumah sakit dan pelindung orang sakit. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 8 Maret. Di gereja Lutheran Ukraina, sebuah gereja Lutheran Ritus Bizantium, Yohanes Adeo juga diperingati dalam kalender orang-orang kudus. Namun bukan pada tanggal 8 Maret, melainkan pada tanggal 26 November. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, kisah kesucian seorang kudus yang bernama Yohanes Adeo. Kami berharap karya sederhana ini mampu menginspirasi kita dalam berbuat baik. Salam penuh kasih dan damai dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.